Selamat pagi, siang, sore, atau malam, Bu Retno dan teman-teman semua. Perkenalkan kami dari kelompok 6, kelas ilmu dan bahan korosi 03, akan mempresentasikan tugas mata kuliah ilmu bahan dan korosi dengan materi struktur atom dan ikatan kimia. Berikut merupakan anggota kelompok 6, yaitu Akmal Hairullah Alam, Inas Tahani Muntaz, Muhammad Faldi Asyah, Nadira Fasya Aulia, dan juga Salsabila Sandra Dewita. Perkenalkan kembali, saya Nadira Fasya Aulia. Saya akan menjelaskan penyelesaian dari soal nomor 1. Jelaskan jenis-jenis ikatan interatomik primer dan pengaruhnya terhadap sifat senyawa. Kemudian kaitkan dengan energi ikatan. Pada layar, terdapat skema yang menunjukkan klasifikasi dari mekanisme suatu ikatan. Ikatan diawali dengan ikatan adesi. Kemudian, ikatan adesi meliputi adesi mekanik, difusi, dan adesi kimia. Dalam adesi kimia, meliputi ikatan interatomik primer yang akan kita bahas lebih lanjut dalam soal nomor 1, dan ikatan interatomik sekunder yang akan kita bahas lebih lanjut pada soal nomor 2. Namun, sebelum mempelajari lebih lanjut, tentu kita perlu mengenal definisi dari adesi, atom, dan ikatan interatomik. Adesi merupakan gaya tarik-menarik antar molekul yang tidak sejenis. Kata atom berasal dari bahasa Yunani, yaitu atomos, yang berarti tidak dapat dibagi-bagi. Atom merupakan bola pejal yang sangat kecil. Inti dari sebuah atom disebut nukleus yang dikelilingi oleh elektron yang bermuatan negatif. Inti atom terdiri dari proton yang bermuatan positif dan neutron yang netral. Selanjutnya adalah ikatan interatomik, yang merupakan ikatan kimia yang terbentuk antara atom untuk menghasilkan molekul. Selanjutnya adalah jenis-jenis ikatan interatomik primer, yang meliputi 3 ikatan, yaitu ikatan ionik yang terjadi karena adanya gaya tarik-menarik secara elektrostatis. Kemudian terjadi di antara ion positif dan ion negatif. Kemudian membutuhkan transfer elektron. Adapun contoh dari ikatan ionik yaitu NaCl, NaF, dan juga KCl. Berikutnya adalah ikatan kovalen yang terjadi karena adanya pemakaian elektron secara bersama-sama, dan senyawa dengan ikatan kovalen dapat berupa padat, cair, dan gas. Adapun contoh dari ikatan kovalen yaitu Cl2, N2, F2, H2, dan juga O2. Yang terakhir adalah ikatan logam yang saling meminjamkan elektron hingga membentuk tabut elektron yang mengisi sela-sela antar inti. Atom logam tersusun secara teratur menurut suatu pola tertentu yang disebut dengan kristal. Adapun contoh dari ikatan logam yaitu Zn, tembaga, Fe, dan Na. Adapun pengaruh ikatan interatomik primer terhadap sifat senyawa dan kaitannya dengan energi ikatan yaitu: yang pertama, dalam ikatan interatomik primer dipengaruhi oleh struktur penyusun atomnya. Ketiga ikatan interatomik primer tersebut memiliki kecenderungan untuk menjadi stabil dengan mengisi kulit elektron terluar sepenuhnya. Kemudian bentuk energi ikatan dengan separasi kurva interatomik bervariasi, bergantung dengan material dan tipe ikatan atomik. Pada material yang memiliki energi ikatan besar, biasanya memiliki titik leleh yang tinggi. Dalam suhu kamar, substansi padat yang dibentuk dari energi ikatan yang besar, cair dibentuk dari energi ikatan yang sedang, dan gas dibentuk dari energi ikatan yang kecil. Kemudian sifat kaku pada material dengan energi ikatan besar memiliki koefisien ekspansi termal yang rendah dan perubahan suhu yang relatif kecil.
Berikut ini merupakan skema dari masing-masing ikatan. Skema NaCl yang merepresentasikan ikatan ionik, kemudian skema CH4 yang merepresentasikan ikatan kovalen, dan juga skema ikatan logam yang terdapat kabut elektron, seperti ini, valence electrons. Selanjutnya untuk soal kedua akan dijelaskan oleh rekan saya, waktu dan layar dipersilahkan. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan untuk soal nomor 2. Perkenalkan, saya Valdi Arsya. Jadi, untuk soal nomor 2 ini mempunyai pertanyaan, yaitu jelaskan 4 jenis ikatan sekunder atau van der Waals dan contoh senyawa atau campuran senyawanya. Lalu apa pengaruh ikatan sekunder terhadap sifat senyawa? Nah, jadi untuk ikatan sekunder sendiri, ikatan sekunder merupakan ikatan antar molekul yang gaya ikatannya timbul dari dipol atom atau molekul. Semakin kuat daya tarik antar molekul, maka semakin sulit untuk memutuskannya, sehingga berakibat semakin tinggi titik leleh ataupun didih suatu senyawa. Nah, untuk jenis-jenis ikatan dari ikatan van der Waals tersebut, yang pertama itu ada gaya London. Gaya London terjadi antar molekul-molekul nonpolar. Nah, gaya ini muncul akibat adanya fluktuasi dalam distribusi elektron dalam molekul. Contohnya adalah senyawa gas mulia seperti helium dan juga neon. Dan hidrokarbon nonpolar itu seperti metana, etana, dan propana. Untuk yang kedua ada gaya dipol-dipol. Gaya dipol-dipol terjadi antar molekul-molekul polar. Gaya ini muncul karena molekul-molekul polar memiliki muatan positif dan negatif yang terpisah. Contohnya adalah senyawa air, H2O, dan juga senyawa amonia, itu NH3. Nah, untuk yang ketiga ada gaya dipol induksi. Nah, gaya dipol induksi ini terjadi antara molekul-molekul polar dan molekul nonpolar. Gaya ini muncul ketika molekul polar menginduksi muatan pada molekul nonpolar sehingga menjadi sementara polar. Contohnya adalah senyawa etilena C2H4 dan senyawa klorometana CH3Cl. Lalu ada gaya ion induksil, yaitu gaya ion induksi terjadi antar ion dan molekul nonpolar. Gaya ini muncul ketika ion menginduksi muatan pada molekul nonpolar sehingga menjadi sementara polar. Contohnya adalah campuran senyawa NaCl dan juga heksana. Nah, untuk pengaruh ikatan van der Waals terhadap sifat senyawa, yaitu ada yang pertama, ikatan van der Waals mempengaruhi titik didih dan titik lebur senyawa. Semakin kuat ikatan van der Waals dalam senyawa, maka semakin tinggi titik didih dan titik lebur senyawa tersebut. Lalu yang kedua, ada mempengaruhi kelarutan senyawa dalam pelarut tertentu. Semakin kuat ikatan van der Waals, maka semakin rendah kelarutan senyawa tersebut dalam pelarut nonpolar. Lalu yang terakhir ada ikatan van der Waals juga mempengaruhi polaritas senyawa. Yaitu semakin kuat ikatan van der Waals, maka semakin nonpolar senyawa tersebut. Mungkin untuk jawaban dari nomor 2, soal nomor 2, sekian. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Selanjutnya untuk soal nomor 3, diketahui jari-jari atom ion litium plus dan O2- masing-masing sebesar 0,068 dan 0,14 nanometer. Hitunglah gaya tarik-menarik antara kedua ion tersebut pada keseimbangan pemisahan interionik, di mana ketika ion satu sama lain bersentuhan atau berkontak. Lalu yang B, berapakah gaya tolakan pada kondisi tersebut? Untuk yang A, diketahui R1 litium yaitu 0,068 nanometer, R2 oksigen 0,14 nanometer, dan valensi untuk litium plus 1, untuk oksigen min 2. Untuk E0-nya 8,85 kali 10 pangkat min 12 F per M, dan E-nya sama dengan 1,602 kali 10 pangkat min 19 kolom. Untuk yang A, mencari jarak kedua ion tersebut terlebih dahulu, di mana S1 ditambah R2 yaitu 0,208 kali 10 pangkat min 9 nanometer. Selanjutnya mencari FA, yaitu gaya tarik menariknya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Sandra Dewita dengan NPM 210673296 dari Prodi Teknik Kimia akan melanjutkan penjelasan untuk pertanyaan nomor 3A. Baik, selanjutnya kita akan mencari FA dari persamaan yang sudah kita temukan sebelumnya. Kemudian kita masukkan hal-hal yang sudah diketahui dari soal, yaitu FA sama dengan 1 dikali 1,602 dikali 10 pangkat min 19 kolom, kemudian dikali min 2 dikali 1,602 dikali 10 pangkat min 19 kolom, kemudian dibagi 4,3,14 dikali 8,85 dikali 10 pangkat min 12 M per M, kemudian dikali 0,208 dikali 10 pangkat min 9 M kuadrat, kemudian kita perhitungkan dan kita dapat 2,5664 dikali 10 pangkat min 38 per 2,4045 dikali 10 pangkat min 30. Kemudian kita dapat perhitungannya sama dengan 1,0673 dikali 10 pangkat min 8 Newton. Lalu setelah kita mendapatkan jawaban yang tadi, maka kita akan menjawab pertanyaan yang B, yaitu berapakah gaya tolakan pada kondisi tersebut. Nah, kita ketahui seperti yang tadi sama saja, kemudian dari perhitungan tadi kita juga sudah mendapatkan jawabannya, yaitu 1,0673 dikali 10 pangkat min 8, yang mana ini harusnya dijadikan menjadi min FA, yaitu menjadi min 1,678 dikali 10 pangkat min 8 Newton. Alasannya adalah karena pada kesetimbangan jarak pemisahan untuk total dari gaya tarik-menarik dan gaya tolak-menolak itu merupakan 0, sehingga kita bisa menyimpulkan jawaban tadi. Saya rasa cukup, sekian dari saya dan terima kasih. Soal nomor 4 tentang ionik karakter. Untuk 4A, hitung persen IC ikatan antara atom untuk senyawa TiAl3. Dan untuk 4B, berdasarkan hasil tersebut, jenis ikatan interatomik apa yang dapat ditemukan di TiAl3. IC atau ionik karakter adalah ikatan yang terjadi antar atom pembentuk unsur atau senyawa, di mana ikatan tersebut tidak dapat putus dengan menggunakan proses fisis. Dengan memperhatikan ikatan molekular suatu molekul, kita dapat mengetahui properti dari bahan. Berdasarkan dari presentasi slide-slide sebelumnya, terdapat 3 jenis ikatan interatomik, yaitu ikatan ionik, kovalen, dan metalik. Berikut adalah pembahasan jawaban 4A dan 4B. Untuk 4A, persen ionik karakter dihitung menggunakan rumus 1 dikurang eksponen minus 0,25 dikali dalam kurung XA dikurang XB pangkat 2 dikali 100%. Untuk XA-nya ini adalah TI, yaitu dengan nilai elektronegativitas sebesar 1,5. Dan untuk XB, yaitu aluminium dengan data elektronegatif sebesar 1,5. Kedua nilai elektronegativitas ini dapat diperoleh dan ditemukan di tabel periodik. Setelah itu, kedua data ini dimasukkan ke dalam rumus, sehingga untuk 4A, persen IC-nya adalah sebesar 0%. Sedangkan untuk 4B, berdasarkan dari perhitungan tersebut, yaitu persen IC sama dengan 0% atau hampir tidak ada bonding, dan karena TiAl3 merupakan hasil dari gabungan metal dengan metal, sehingga TiAl3 ini termasuk dalam ikatan metal atau metallic bonding. Berikut adalah daftar pustaka dan beberapa referensi yang kami gunakan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan dalam tugas ini. Sekian presentasi dari kelompok kami, mohon maaf atas kekurangannya. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.